Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas kemarin yang telah saya buat terkait mata kuliah mesin learning. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Ezer Nitya Pertama. Saya dari 1 Informatika PJJ kelas konversi dengan NIM 2404001020094. Nah, next langsung di bab 1 pendahuluan saya ada latar belakang. Nah, pendahuluan saya itu berisi untuk mesin learning kemarin saya menghitung data pemilu 2024. Di sini nanti saya akan menjelaskan terkait ya metode apa yang saya ambil, terus terkait codingannya juga dan lain sebagainya. Nah, data pemilu mencakup informasi penting seperti jumlah suara, demografi pemilih, preferensi politik. Nah, analisis data ini dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih dan pola-pola yang muncul dalam proses pemungutan suara. Nah, sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengolah dan membersihkan data pemilu 2024 agar dapat digunakan dalam model machine learning. Kedua, model machine learning. Apa yang paling efektif dalam memprediksi hasil pemilu berdasarkan data yang tersedia? Nah, ketiga, seberapa akurat model yang digunakan dalam memprediksi hasil pemilu 2024 berdasarkan dataset dan kode yang telah dibuat. Nah, sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, melakukan tujuan penelitian ini melakukan eksplorasi dan pre-processing data hasil pemilu 2024 dari dataset News Data CSV. Jadi saya menggunakan data dengan nama seperti tersebut, News Data CSV. Nah, kemudian menggunakan algoritma machine learning untuk melakukan prediksi hasil pemilu. Kemudian mengevaluasi performa model yang digunakan dalam berdasarkan matrik evaluasi. Nah, manfaatnya apa aja sih dari judul ini dan presentasi kali ini? Dari laporan yang kemarin sudah saya buat juga memberikan wawasan lebih dalam mengenal pola pemilih dalam pemilu 2024. Kedua, membantu dan dalam pengambilan keputusan berbasis data bagi pihak yang berkepentingan seperti partai politik dan lembaga penelitian. Nah, jadi seperti partai politik dan lembaga penelitian kan mereka lebih butuh datanya, jadi diuntungkanlah dengan adanya model machine learning yang dibuat ini, data ini. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan model prediksi yang dapat diterapkan pada pemilu selanjutnya untuk meningkatkan akurasi peramalan hasil pemilu. Nah, jadi sebagai gambaran lah untuk tahun sebelumnya dan untuk tahun ke depan. Jadi seperti ya partai politik, kemudian ada lembaga penelitian dan lain sebagainya, bisa istilahnya melihat atau throwback tahun lalu datanya itu bagaimana. Nah, kemudian next, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Nah, ini menggunakan dataset hasil pemilu 2024 yang tersimpan dalam file News Data CSV. Nah, apa aja cakupannya? Jumlah suara, terus partisipasi pemilih, demografi pemilih, dan variabel lainnya. Nah, kemudian pre-processing data, melakukan pembersihan data dan menangani data yang hilang. Nah, atau bahasa yang gampang kita mengerti adalah menghapus angka, tanda baca, dan spasi yang berlebihan. Kemudian pemilihan model machine learning, ini saya menggunakan SVM atau Support Vector Machines atau untuk mengklasifikasikan data. Kemudian pelatihan dan evaluasi model, melatih model dengan data yang telah diproses dan mengevaluasi performanya menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. F1 score yang telah diterapkan dalam kode. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, tahapan percobaan. Bisa dilihat ada eksplorasi dataset, terus kemudian pre-processing, kemudian pemilihan algoritma machine learning, kemudian pelatihan model dengan data yang telah diproses, evaluasi model. Terus metodenya kita menggunakan SVM tadi untuk melakukan klasifikasi dan
prediksi hasil pemilu berdasarkan fitur yang relevan. SVM adalah teknik pembelajaran yang populer karena memiliki dasar teoritis yang kuat dan dapat memberikan klasifikasi yang akurat dalam banyak aplikasi. Nah, tools yang digunakan apa aja sih? Nah, yang pertama itu saya menggunakan bahasa pemrograman utama Python. Terus platform yang digunakan untuk mengeksplor learning saya itu Google Colab, kemudian library ada Pandas dan NumPy, kemudian ada Scikit-learn, kemudian ada Matplotlib dan Seaborn. Nah, hasil dan pembahasan bisa dilihat langsung di codingannya ya. Nah, sini saya udah membuat codingannya. Yang pertama saya jelaskan, mungkin di sini ada beberapa ya, import library terlebih dahulu, kemudian yang kedua ada mengkonekkan ke Google Drive, kemudian kita nampilkan dataset ini ya, atau sesuai dengan yang kita simpan di Google Drive juga saya sesuaikan dengan folder nama UAS Colab, kemudian kita import atau eksporkanlah inilah news data CSV-nya. Nah, kemudian ada menentukan kategori berita ya. Ini tuh. Nah, kemudian juga kelompok kategori menjadi lebih umum. Nah, penjelasannya mungkin singkatnya seperti ini. Jadi, pertama kita membagi dari kategori berita menjadi kelompok yang dikenal umum atau yang dapat dipahami seluruh orang. Atau artinya kita mengklasifikasikan data dulu, membagi kategori dari kategori berita menjadi kelompok yang istilahnya bahasanya itu gampang lah untuk dipahami oleh semua orang. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pre-processing data. Nah, processing data itu ini kita untuk menghapus. Yang pertama ada angka, kemudian ada tanda baca, terus kemudian spasi yang berlebihan. Jadi istilahnya yang nggak penting kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada pemisahan data training dan data testing. Nah, kalau di sini tuh ada yang X dan ada yang Y. Kalau yang X itu adalah data training atau data yang dibersihkan. Nah, kemudian kalau yang Y itu adalah data testing. Nah, setelahnya itu ada langkah yang ketujuh, kita ke transformasi TF-IDF. Nah, proses TF-IDF ini bertujuan untuk mengukur relevansi kata dari data testing dan data training sebelumnya. Nah, kemudian ke step yang ke-8, kita ada pelatihan model SVM. Nah, setelah dilatih itu sekalian dengan kita mengevaluasi model. Nah, jadi setelah dari transformasi ini kita melatih data testing dan training tadi menggunakan model SVM tadi, atau dalam kurung ini linear, sekaligus kita mengevaluasi model yang tadi dilatih atau dilatih sebelumnya, terus kemudian kita langsung evaluasi. Nah, yang terakhir kita ada menampilkan hasil akurasi dan klasifikasi. Mungkin itu saja penjelasan di bagian coding ya. Kita lanjut lagi ke bagian ini lagi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, model SVM berhasil diterapkan dalam analisis prediksi hasil pemilu dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Kemudian mungkin ada beberapa saran. Saran untuk kedepannya menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih representatif untuk meningkatkan keakuratan prediksi. Nah, kemudian ada saran lagi mengimplementasikan teknik optimasi hyperparameter untuk meningkatkan performa model. Yang terakhir ada mengeksplorasi metode machine learning lainnya seperti random forest atau neural network untuk dibandingkan dengan SVM. Jadi selain kita udah mencoba menggunakan SVM, kita harus juga menggunakan metode machine learning lainnya seperti random forest ataupun neural network untuk membandingkan, dalam arti untuk melihat bagaimana proses yang lebih bagus dan hasil yang lebih bagus dari ketiga metode machine learning tersebut. Nah, sekian mungkin terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.